Jadi ketika kita bicara filosofi bangsa ini tentang batik, maka filosofi kekayaan budaya dan kekayaan material. Nah, ada di Indonesia. Semuanya ada di Indonesia. Semuanya ada di Indonesia. Tinggal generasi bangsa ini saja mampu nggak memanfaatkan ini. Hello everyone, welcome back to Smart Podcast, Sharing Inspiration. Kembali lagi bersama saya Elsa Intan Syahrani. Hari ini berjumpa lagi dengan saya setelah sekian lama saya tidak ada di ruangan ini. Karena saya kemarin terakhir kali saya podcast di sini itu saya saat mengikuti Duta Siswa Indonesia, dan saya alhamdulillah sekarang sudah pulang dari Medan dan mendapatkan beberapa gelar dari Duta Siswa Indonesia, yaitu Duta Siswa Entrepreneur dan juga Duta Siswa Anti Perundungan 2023. Alhamdulillah. Nah, hari ini adalah Hari Batik Nasional Indonesia 2023, dan selamat untuk anak-anak dan juga sekolah yang memperingati Hari Batik Nasional 2023 dan juga seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas beberapa fakta tentang batik yang ada di Indonesia ini dengan narasumber kita hari ini, yaitu Pak Arman. Ini adalah Pak Arman, beliau merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 2 Sebulu. Silahkan Pak Arman untuk bisa menyapa penonton semua di sana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mendampingi seorang duta yang luar biasa, ya, duta yang hebat, Keluaran Semandalu. Kalau ada yang ingin jadi duta, masuk ke Semandalu. Ya. Masuk Semandalu dulu, baru jadi duta. Perlu saya tambahkan tadi, ya, saya juga selaku guru seni di Semandalu ini. Mungkin itu saja ya dia. Oke, itu merupakan perkenalan singkat dari Pak Arman nih. Nah, tapi tahu nggak sih yang ada di sini nih apa sih sebenarnya? Kayaknya enak banget ya dilihatnya. Kebetulan saya belum sarapan juga dan boleh nggak? Boleh dong Pak. Ini ada hasil dari Tata Boga Dual Track Semandalu nih Pak. Ada berbagai macam masakan yang dibuat oleh Dual Track Tata Boga Semandalu nih. Boleh ya? Iya. Saya coba dulu. Kan nanti kan bincang-bincang nih. Nah, kalau tenggorokan jadi kering kayak apa nanti? Iya, boleh banget ya, kita sambil makan-makan di sini. Sekaligus merasain apa sih produk ini. Gimana Pak? Luar biasa. Luar Kamu biasa. Yang buat? Hah? Kamu yang buat? Iya Pak, saya yang buat. Oh gitu ya? Iya, saya kan bagian dari Dual Track Tata Boga Semandalu nih Pak. Oh, keren. Ini Bapak, silakan nih Pak. Oh ya, makasih. Sambil kita berbincang ya teman-teman. Iya. Oke, wah ini memang kelihatannya enak-enak banget, dan ini kreativitas anak Dual Track Tata Boga Semandalu ini nih luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, sambil kita melewati tentang Dual Track Tata Boga ini, kita akan membahas tentang batik nih. Nah, kita akan berbincang-bincang dan memberikan pertanyaan dan juga mendapatkan jawaban dari Pak Arman Syah ini. Untuk yang pertanyaan yang pertama nih Pak, menurut pandangan dari Bapak sebagai seorang guru, filosofi tentang Hari Batik itu apa sih? Oke, berbicara tentang filosofi Hari Batik, yang mungkin bahasanya mungkin sifatnya nasional ya. Kalau kita bicara filosofi, kalau batiknya sendiri itu kan banyak sekali. Nah, setiap batik itu memiliki filosofi, ya tergantung motifnya. Nah, motif ini kan banyak macam, mulai dari pokoknya senusantara ya, dari Sabang sampai Merauke seperti itu banyak sekali. Tapi ketika kita berbicara tentang filosofi batik secara nasional, maka perlu kita sadari bahwa batik ini adalah citra bangsa. Iya benar. Nah, citra bangsa. Jadi batik ini sudah diakui oleh UNESCO di tahun 2009. Dan kita peringati 2 Oktober ini ya. Iya benar. Nah, 2 Oktober ini. Jadi 2009 itu. Batik ini sudah terkenal sejak
Pak? kalau yang pernah saya baca literatur katanya di abad 17. Wah, sudah lama sekali Oh, ya, sudah Pak? sangat lama sekali. Sekitar 3 abad dari Ya. sampai sekarang. Saya yakin sekali bangsa kita ini dijajah oleh penjajah kan kira-kira 3,5 abad ya. Iya, Kemudian benar. kita merdeka, ya kurang lebih 4 abad yang lalu. Wah, udah Nah, lama sekali berarti ya. kalau kita bicara 4 abad yang lalu, mereka datang, sedangkan sebelum kita terjajah itu adalah kerajaan. Iya. Nah, sesungguhnya batik itu sudah ada di zaman kerajaan. Berarti jauh sebelum itu lagi. Jadi wajar toh kalau UNESCO memberikan satu pengakuan terhadap batik ini. Batik Indonesia ini adalah batik dunia. Wah. Nah, jadi ketika kita bicara filosofi bangsa ini tentang batik, maka filosofi kekayaan budaya dan kekayaan material. Nah, ada di Indonesia. Semuanya ada di Iya, Indonesia. semuanya ada di Iya. Indonesia. Tinggal generasi bangsa ini saja mampu nggak memanfaatkan itu. Ya, semoga saya mampu dan teman-teman semuanya juga mampu ya menjunjung tinggi batik Iya. Indonesia ini. Iya. Itu tadi pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Apakah batik hanya boleh digunakan pada acara atau kegiatan formal saja? Tidak bolehkah dipakai di acara selain formal begitu Pak? Oh gitu. Nah, ketika kita bicara tentang kekayaan bangsa, ketika kita berbicara tentang citra diri bangsa, kenapa kita harus mengatakan bahwa hanya di formal saja? Kenapa tanggung-tanggung? Hari kita adalah batik. Iya, berarti kita setiap hari itu kalau bisa pakai batik ya, biar kelihatan Indonesia banget gitu. Udah pastilah seperti itu. Budaya yang harus kita banggakan adalah batik. Kalau soal tentang model fashion itu sudah luar biasa. Kita jangan kalah dengan budaya-budaya luar. Iya. Batik tetap harus ada. Kalau soal kenyamanan tentang berpakaian, ya kan, dengan citra yang tidak bernuansa batik, itu kan soal pembiasaan saja. Iya. Kalau kita sudah terbiasa, pasti nyaman menggunakan batik setiap hari. Kita tidak akan merasa risih. Dan itu memang citra bangsa ini ketika kita jadikan batik ini sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Luar biasa sekali. Luar biasa kan, tidak lagi nanti berkiblat ke negara mana ya sumber-sumber pabrik pakaian itu datang ke Indonesia, tapi rata-rata nanti di Indonesia sudah. Oh, jadi kita sekaligus menjunjung tinggi produk lokal di Indonesia. Udah pasti seperti itu, udah pasti seperti itu. Jadi batik itu adalah hal yang luar biasa yang patut kita banggakan dan patut kita push lebih hebat lagi. Iya, soalnya waktu saya dulu pakai baju batik di acara non formal nih. Terus ada temen tuh yang bilang, kok kamu pakai batik? Kan ini bukan acara formal, bukan acara nikahan. Kok pakai batik gitu Pak sekarang? Ya itulah, itu kembali lagi tentang iklan, kembali lagi tentang promosi. Jadi ada satu istilah gini, siapa yang menguasai medsos, maka dia menguasai dunia. Oh Nah, iya. kita ini sedang membicarakan tentang batik di medsos. Iya. Artinya apa? Kita sedang memperjuangkan batik. Ya, sudah mempromosikan. Oh iya, dengan bagaimana kita proklamirkan batik dan ini bisa ditonton berulang, kemudian mindset orang akan tertanam di pikirannya, maka mereka tanpa sadar itu akan menyukai batik. Iya, benar. Itu karena sudah terdoktrin dan hal yang wajar kita lakukan, promosikan tentang batik tersebut. Dan Pak batik itu kan ada yang versi tua, ada versi muda, ada yang ya sekarang berkembanglah kreativitas para seniman. Iya, benar. Oke, ini pertanyaan yang kedua tadi ya Pak. Kita langsung ke pertanyaan yang ketiga nih. Apakah batik memerlukan pemajuan dari kalangan muda seperti saya dan teman-teman yang di sana juga? Wow. Kalau itu yang saya tanyakan, kira-kira hidup generasi muda ke depan itu yang menguasai ke depan itu siapa? Yang pemuda apa saya?
Saya Nah, pemuda, ya, saya udah sebagai pasti lah ya. pemuda. Kalau kayak Bapak ini sudah sedemikian rupa, ya mungkin kedepannya sudah pegang tongkat. Jadi disuruh bicara batik sudah susah. Oh, Nah, iya. ya kan kalian lah yang pemuda. Iya, Karena jadi itu giliran kami. dunia ke depan itu adalah dunia para pemuda hari ini. Wah, iya benar Bang. Dunia ke depan itu kalian. Maka kalianlah di hari ini, di saat ini, memang benar-benar mempersiapkan diri untuk membuat kehidupan ke depan. Ya, jadi harus punya perencanaan. Udah pasti. Nah, jadi batik ini akan menjadi hal yang luar biasa manakala kalian para pemuda itu betul-betul memperhatikan dan menjadikan kebiasaan tentang batik. Buatlah program-program tentang penggunaan batik, entah lomba apa tentang batik, Iya, atau poster, ya, dan masukkan di dalam kegiatan-kegiatan, misalnya membuat motif-motif batik dan sebagainya. Benar-benar. Jadi kita punya pemikiran untuk pemajuan batik sendiri terhadap kalangan muda di Indonesia ini ya. Betul. Nah, ternyata kita udah sampai di detik-detik akhir nih podcast hari ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan apa saja yang bisa Bapak sampaikan kepada anak muda ini untuk selalu menjunjung tinggi batik di Indonesia ini? Ya, kita jangan kalah dengan budaya luar. Sekali lagi, kita jangan kalah dengan budaya luar. Anggaplah sambil sebuah contoh yang tren pada kalangan muda seperti K-pop, ya kan? Iya. Dengan gaya K-pop sedemikian rupa, booming di mana-mana, seolah-olah menghilangkan citra diri. Nah, saya tidak menghalangi atau melarang tentang budaya luar tersebut, tapi bisa tidak berkolaborasi. Kalau gayanya, aksennya itu di K-pop, tapi bisa enggak pakaian batik? Iya benar banget, Kan bisa dikolaborasikan, bisa kan? Dikolaborasikan. Kan malah asik kelihatannya. Iya, jadi tidak menyinggung dua adat, bisa langsung digabungkan dua. Bisa digabungkan, sehingga dua-duanya ini berjalan dan dua-duanya tersiar dengan baik. Iya, mempunyai citranya masing-masing. Betul sekali. Jadi mereka maju, kita juga maju. Iya, Nah, ini kolaborasi yang bagus. Jadi seimbang. Betul, batik tidak hilang gara-gara itu. Kekayaan budaya bangsa Indonesia itu akan menjadi terus berkembang, bukan dihilangkan. Dan itu tugas kalian. Iya, pastinya kami sebagai anak muda akan selalu menjunjung tinggi batik yang ada di Indonesia ini. Betul sekali. Batik adalah penggerak kehidupan kaum pemuda di zaman modern. Nah, itu luar biasa itu. Nah, ini tadi merupakan pesan dari Pak Arman terhadap kita sebagai kalangan muda Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi dan mencintai batik yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya di domestik saja, tapi di internasional juga kita selalu menjunjung tinggi nama batik ini, karena itu merupakan warisan budaya yang harus kita selalu lestarikan dan juga cintai. Nah, teman-teman, sampailah kita di ujung akhir dari podcast kali ini. Terima kasih kepada Pak Arman karena telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast Smart Podcast ini. Untuk teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga tingkah laku yang mungkin tidak baik untuk ditampilkan. Ambil baiknya saja, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Sampai jumpa lagi di Smart Podcast selanjutnya. Dadah!